Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai materi lanjutan dari manajemen data, setelah pada materi sebelumnya saya menjelaskan tentang assignment ya secara manual, jadi langsung kita entrykan ke dalam R ya dengan cara assign langsung dari source atau via console ya, entah itu matrix, entah itu vektor, matrix atau faktor tadi. Berupa satu elemen, beberapa elemen ya untuk vektor dengan tipe yang sama, atomic vector dengan tipe yang berbeda, list atau matrix ya yang baris kolom. Nah, sekarang di materi ini saya akan menjelaskan kalian yang berurusan dengan data yang banyak ya, apalagi sekarang eranya big data. Nah, kalau ini sebetulnya sih bukan, ini datanya masih data yang biasa ya, yang biasa kita entrykan, ukurannya masih manageable. Tapi itu pun kadang akan kesulitan kalau kita mengentrykan langsung, assign langsung. Jadi akan lebih mudah jika kamu sudah menyimpannya dalam source lain. Di sini yang sering dipakai ya, kalau kalian punya data, paling mudah menyimpannya dalam spreadsheet. Atau di sini contoh saya katakan Excel. Tapi untuk lebih mudah sebetulnya memanggil Excel pun bisa. Tapi yang paling mudah tanpa harus menginstal package tertentu, kamu bisa langsung menggunakan perintah atau menyimpannya dalam format CSV, separated value. Jadi kamu simpan dalam format CSV, baru dipanggil di R. Misalkan saya sudah menginputkan ini ya ke dalam Excel, kemudian saya simpan di folder ini, my document. Namanya saya kasih nama silly, tapi pilih ya di save as, kamu pilih formatnya yang CSV. Oke, jadi nanti bisa dipanggil dari dari script ataupun dari konsol setelah kita pastikan saya berada di direktori tempat penyimpanan saya tadi. Jadi direktorinya sebenarnya bunyinya begini kalau kamu lihat di Windows. Ya, tapi di R kamu bisa atur set working directory dengan cara manual seperti ini atau langsung dari session ya. Pertemuan awal sudah pernah saya tunjukkan. Nah, bedanya yang dipakai kalau identitas di Windows-nya itu sebenarnya ini backslash, tapi di R bacanya harus kamu balik ini. Perintahnya kebalikan dari backslash, slash ya. Baru nanti kita gunakan perintah read CSV sesuai namanya, dan nama di sini harus menyimpan atau harus memuat identitas tentang direktorinya, ada disimpan di mana. Ini misalkan saya hendak mengassign data tadi pada variabel yang namanya he, ya variabel he. Nah, di sini perintahnya adalah seperti biasa, ini nama variabelnya he. Perintahnya adalah he ini akan saya assign data dari yang saya panggil dari Excel, di mana Excelnya tadi sudah disimpan dalam format CSV. Makanya bunyinya read CSV, filenya silly CSV. Saya bisa langsung begini karena sudah menyimpan sudah mengatur working directory-nya sesuai tempat penyimpanan saya tadi. Jadi harus ini dulu didefinisikan, di sininya enteng, tinggal sebut nama file. Jadi kalau saya belum mengatur working directory sesuai tempat menyimpan, pasti dia bilang tidak ditemukan. Kemudian ada istilah header sama dengan true, supaya headingnya terbaca sebagai baris pertama dibaca sebagai nama, sebagai heading, bukan data. Oke. Nah, kalau di Excel atau di CSV, koma separator tadi loh. Jadi antar value itu dipisahkan dengan koma, sehingga ini identitasnya ada, gunakan pemisahnya koma, separatornya koma. Ini cara yang pertama. Ya, nanti setelah kamu enter, variabel he itu tadi akan berisi kolom-kolom yang ada di Excel CSV. Oke. Namanya belum rapi ya. Nah, nanti coba dilihat cara yang lain. Cara yang kedua, ya daripada kamu
menuliskan slash atau apa, ini sebenarnya sama aja ribetnya sih. Ya, jadi bisa juga dengan cara menggunakan perintah file path. File path ini untuk mengidentifikasi nama file yang sudah dilengkapi dengan folder. Jadi di sini dia ada di folder C, subfolder user, subfolder Rahma Fitriani, subfolder dokumen, baru yang terakhir ini nama file. Saya mendefinisikannya di sini semua dengan karakter tanda petik. Di sini semua koma menggantikan slash tadi. Ya. Nah, baru nanti setelah ini sudah kamu tuliskan, assignment variabel yang kamu pakai untuk memanggil CSV ini tadi, file itu tadi, misalkan saya namakan H2. Tetap perintah CSV saya pakai. Tapi yang saya panggil bukan nama file, melainkan file path-nya yang sudah saya definisikan di sini. Oke, bedanya dengan yang tadi, set working directory dulu, baru nanti di sini dipanggil nama file. Kalau ini file path sudah memuat directory sekaligus nama file, sehingga di sini tinggal pendek saja P1, sedangkan sisanya sama seperti tadi. Oke, panggilkan, setelah di enter akan seperti itu. Jadi yang tadi, perintah yang itu tadi, ya kamu type di source, setelah itu di enter, pada konsol akan hasilnya seperti ini. Bisa juga kamu menggunakan perintah dari user interface-nya di sini. Ya, bisa juga melalui perintah file, import dataset. Nah, di sini yang mana? Yang dipakai adalah yang from text read ya. Tapi ini sebenarnya masuknya nanti ke ada beda sedikit ya. Tapi tidak apa-apa, saya kenalkan dulu. Oke, caranya seperti itu. Maka akan muncul window box seperti ini. Ya, gunakan browse untuk memilih. Ini sudah saya pilih. Keluarnya ini. Nanti setelah ini di input akan muncul previewnya. Jadi saya tidak membaca ini. Ya, saya tidak membaca file silly.csv. Kalau sudah, maka import, klik import, maka di konsol akan muncul seperti ini. Ya, ini masih menyimpannya di assignment, ya di assign di namanya silly. Yang ketika ingin tahu hasilnya, ya diketikkan dulu, ya nanti diketikkan dulu view silly, nih view silly sehingga muncul hasil. Oke. Bisa juga langsung dari Excel tanpa harus melalui penyimpanan CSV. Jadi misalnya kamu, saya nggak ingin menyimpannya dalam format CSV, boleh nggak saya menggunakan penyimpanan dalam format XLSX? Bisa, tapi di sini yang kamu pilih import dataset from Excel. Sama aja kok caranya ya. Jadi di browse dulu, dicari di mana posisinya, nanti di previewnya akan seperti ini. Ya, import. Nah, maka hasilnya seperti tadi ya, tampilan pada konsol. Kalau ingin lihat isinya view. Ya, view. Jadi ini selalu assignment-nya ya. Assignment-nya variabel apa, ini perintahnya membaca dari Excel. Ini hasilnya, sama aja. Oke. Sekarang tentang data frame. Jadi materi sebelumnya sudah saya sebutkan. Ya, ini adalah kombinasi dari beberapa tipe data. Ya, ukurannya juga 2 dimensi, baris kolom seperti matriks, tapi dia sekumpulan ya dari vektor-vektor yang tidak harus sama tipenya, bisa berbeda. Paling sering digunakan di statistika ini data frame. Ya, jadi kalau tadi vektor atomik itu satu tipe, versusnya atau padanannya yang tipenya lebih dari satu itu vektor list. Nah, kalau tadi matriks satu tipe, ini versusnya atau padanannya ketika punya beberapa tipe data frame. Ya. Sama, assignment untuk data frame juga bisa langsung membaca file CSV ya, atau juga melalui assignment manual. Tapi ketika kamu bayangkan ya untuk menganalisis data, kayaknya untuk manual itu agak repot memang. Jadi umumnya langsung diimport dari Excel yang sudah disimpan dalam
file CSV. Kita juga pakai fix di sini ya, input manual, bukan dengan assignment yang tadi, tapi dengan seolah-olah kita R juga punya fasilitas semacam spreadsheet di sini. Oke, saya tunjukkan satu persatu. Jadi kalau assignment manual yang klasik seperti tadi, misalkan ya, kamu tadi kan di materi yang sebelumnya kita sudah mendefinisikan vektor angka DA, vektor string yang bernama num, dan vektor faktor yang bernama V, level ini tadi. Bisa saja kamu pakai 3 tipe yang berbeda, vektor dengan elemen dengan tipe yang berbeda. Ini saya jadikan satu data frame. Namanya DF. Di DF, data.frame, isinya apa saja? 6 PDA. Dimensinya kebetulan ini sama semua, isinya 4. Jadi bisa kita gabung. Nah, setelah type DF, hasilnya seperti ini. Oke, kalau tidak sama, nanti ada istilah apa, missing value gitu. Karena dimensinya tidak sama, akan ada tidak seimbang ya data frame-nya, ada yang nggak lengkap gitu. Oke. Jadi setelah kamu perintahkan strukturnya, str, dia akan memunculkan bahwa datamu itu sifatnya data frame atau tipenya data frame, strukturnya data frame, berisi 4 pengamatan dan 3 variabel. Ya, yang isinya nih elemen yang bernama num, ada tanda string dollar ini tadi, isinya ini, faktor 4 level isinya ini, ya, data numerik dan numerik, angka numerik isinya ini. Jadi kalau dicek tipenya jadi list, jadi data frame ya sebetulnya sama seperti vector list tadi, cuman 2 dimensi. Ya. Kemudian misalkan ya, ketika kamu belum punya assignment terdahulu mengenai tentang isi dari data frame tadi, elemen-elemen data frame-nya itu belum ada, belum terdefinisi, belum di-assign, ya bisa langsung di dalamnya. Jadi misalkan ini saya ingin memiliki data frame yang isinya vektor berupa string ABCD, karakter. Vektor namanya vektor urutan yang isinya string juga, karakter juga, 1, 2, 3, 4. Vektor nilai yang isinya angka. Maka kamu bisa langsung memasukkan itu di sini. Data frame, data.frame, ya, elemen pertama bilang ini namanya huruf. Isinya vektor karakter A, B, C, D. Ini yang klasik yang pakai tanda kutip ya. Nah, kalau nggak mau pakai tanda kutip yang ini. As karakter, kebetulan di sini angka 1, 2, 3, 4, as karakter. Ini nggak pakai tanda petik. Ya, pakai tanda sudah diatur atau sudah di-define dari sini, sehingga nggak usah pakai tanda petik pun ini akhirnya nanti akan jadi karakter. Ini yang bebas karena dia berupa angka. Ini integer tadi, 1, 2, 3, 4. Kalau pakai 1 sampai dengan 4 ini otomatis hasilnya integer, bukan bilangan real. Kalau mau bilangan real harus pakai C. Jadi kalau kamu mau mendefinisikan yang ketiga 1 sampai 4 ini dalam bentuk bilangan real, harus begini. Oke, 3, 4. Hasilnya seperti ini. Oke, tipenya bisa ditanyakan melalui perintah str tadi. Kelihatan ya di situ. Tuh, yang saya sampaikan tadi. Ya, cara saya menyajikan 1 sampai 4 itu akhirnya menghasilkan assignment bilangan integer. Yang tadi, ya, ketika kita memanggil dari file Excel, CSV, ya sudah dipanggil dulu, kemudian pakai perintah read CSV tadi yang sudah di-assign dengan variabel hi, maka tinggal satu langkah lagi menjadikan hi ini tadi sebagai data frame. Jadi data.frame hi, maka kamu akan punya data frame yang isinya baris dan kolom yang tadi kamu baca dari CSV di-assign di hi. Oke. Kelebihan dari assignment data frame ini daripada matriks ya, tadi sudah saya sebutkan, kalau matriks isinya harus sama, satu tipe. Kalau data frame bisa berbagai tipe. Kelebihan yang kedua, bisa kita atur penamaannya. Jadi di sini tadi ya, kalau kamu hanya impor dari
CSV tadi kan sudah saya sampaikan tadi nggak rapi gitu kan pas waktu dipanggil dengan perintah he tadi tidak rapi judulnya namanya tidak, karena ngikut langsung mengimport langsung dari Excelnya yang kadang belum akurat ininya. Nah, dengan mengassign he tadi ke dalam data frame yang bernama df_2, maka kamu bisa mengaturnya, mempercantiknya dengan memberi nama. Misalkan namanya dikasih ini, yang kolom pertama namanya I, kolom kedua namanya trial, kolom ketiga namanya velocity. Perintah yang dipakai itu names. Perintah names di sini adalah pendefinisian vektor tadi ya, C. Di vektor karakter nama. Jadi ini memberikan nama sesuai karakter yang disimpan di sini. Nah, ketika kamu type df_2, maka yang tadi saya bilang nggak rapi sudah saya perbaiki di sini. Karena namanya sudah didefinisikan dengan baik. Oke. Tipe atau cara memanggil yang berikutnya adalah dengan menggunakan fungsi fix. Ya, nah, misalkan saya ingin menyimpannya dalam objek dengan nama he3 atau istilah saya variabel ya tadi. Namanya he3. Maka elemennya seperti ini tadi. Maka pada konsol kamu perintahkan he, nama objeknya, nama variabelnya, data.frame, kurung buka kurung tutup. Kemudian lanjutkan dengan enter, lanjutkan fix he_3, maka akan muncul nih seperti spreadsheet di sini. Ya, jika kamu ingin mengisikan elemen-elemen yang tadi, maka kamu bisa klik di sini, ya, nanti akan muncul kotak ini. Nah, saya kasih nama trial untuk variabel pertama. Tipenya kan karakter, ini diklik karakter. Kemudian variabel yang kedua namanya mesh, tipenya numerik, jadi di sini diklik numerik. Kolom yang ketiga untuk variabel ketiga, ini ngekliknya di atas ini, nanti ketika kamu klik ini akan muncul box ini satu persatu. Di sini kamu klik ini akan muncul, ya, untuk yang ini kamu klik di yang sini untuk variabel kedua, variabel ketiga juga sama. Nah, velocity nanti juga numerik. Jika itu sudah kamu lakukan semua, ya, nanti otomatis ini akan ada nama seperti pendefinisian kita tadi, kemudian inputkan satu persatu seperti kamu menginputkannya di dalam spreadsheet di Excel manual. Oke. Nah, hasilnya ya seperti tadi, ya, dengan nama yang juga sudah rapi. Oke. Bagaimana mengexamine atau mengevaluasi isi dari data frame? Ini beberapa perintah yang dibutuhkan. Head itu menunjukkan 6 baris pertama, dalam kurung ini nanti diisi nama data frame-nya. Tail untuk menunjukkan baris terakhir. Dimensi, dim, untuk menunjukkan ada berapa baris, berapa kolom. Ini khusus banyaknya baris, ini khusus banyaknya kolom. STR ini seperti yang tadi ya, strukturnya seperti apa. Memberi nama itu tadi sudah. Memberi kolom pun bisa kita lakukan. Oke. Jadi tadi misalkan untuk he3 dimensinya perintahkan ini. Ada berapa kolom, ada berapa baris, struktur datanya seperti apa. Ya, ini biasa. Untuk vektor, pertemuan sebelumnya saya sudah sebutkan vektor istimewa atau materi sebelumnya. Vektor-vektor istimewa seperti vektor yang berisi angka 0 semua, angka 1 semua. Ini isinya angka 4 ya, angka 4 semua. Sequence pun bisa. Di sini perintahnya seq dari 2 sampai 20 naik 33. Ini cara menyajikannya. Jadi deret di sini. 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Pola aritmetik yang tadi ini bisa, ya. Pada slide ini saya menjelaskan tentang bagaimana kamu, ya, atau ada kalanya kita butuh mengolah salah satu elemen dari suatu vektor, bukan seluruhnya, ya, hanya beberapa saja. Itu perintah yang dipakai adalah menyebutkan nama vektornya, kemudian kurung siku dan posisinya. Jadi tanda kurung siku ini menunjukkan secara spesifik nanti dalamnya itu elemen yang keberapa. Kalau vektor ya isinya cuma satu angka. Tapi nanti kalau mau mengekstrak matriks ya
ini penunjuk dari baris dan kolom, akan ada angka pertama, koma, angka kedua. Jadi untuk data yang isi atau vektor yang isinya 13579 dengan nama DA, ketika saya bilang DA kurung siku 2, saya mengacu pada angka 5. DA 4, saya mengacu pada angka 9. Ya, elemen kedua dan elemen keempat. Oke, kalau misalkan mau mengekstrak bukan satu elemen, tapi beberapa elemen yang merupakan subset dari vektor itu tadi, bisa juga kamu buat kurung siku yang di sininya adalah vektor yang isinya 1 dan 4. Ini artinya saya butuh hanya ingin mengekstrak elemen 1 dan 4 sekaligus. Kalau tadi kan sendiri-sendiri, ini sekaligus. Kalau mau mengekstrak 1 dan 3, ya ini ganti 1, 3. 2 dan 3, 2, 3. Gitu hasilnya akan 5 dan 7. Oke. Ini membuang, ya, perkecualian. Ingin menampilkan vektor DA tanpa elemen 2 dan 4. Elemen 2 itu 5, elemen 4 itu 9. Nah, kalau saya pakai tanda minus di sini, maka 5 dan 9 ini tidak ditampilkan. Hanya ditampilkan 3 dan 7. Ya, exclude, ya, membuang. Oke. Dengan syarat tertentu juga bisa. Jadi saya hanya ingin menampilkan vektor DA, tapi yang elemennya kurang dari 6. Ini juga bisa dilakukan. Jadi tanda kurung siku ini menunjukkan yang sifatnya apa tadi ya, posisinya atau sifatnya bagaimana. Di situ posisinya digantikan dengan syarat. Syaratnya harus yang kurang dari 6. Mana yang kurang dari 6? 3 dan 5. Ya, jadi yang dimunculkan hanya 3 dan 5. Ukuran vektor, ya, tadi length sudah. Bisa saja length ini kamu pakai untuk mendefinisikan variabel lain, mengassign variabel lain. Di sini saya pakai untuk mengassign n. Jadi n ini nanti mau dipakai di perhitungan selanjutnya. Jadi n itu panjangnya DA. Itu juga bisa. Oke, nah, ukurannya 4. Sekarang bagaimana mengolah matriks? Nah, mengolah matriks itu bisa jadi kamu mau ekstrak elemennya, kamu mau tambah baris, mau tambah kolom, bisa. Ya, jadi mau tambah satu kolom baru, satu baris baru, ya, ini kolom atau baris baru, bisa dengan perintah ini. Ya, cbind, rbind. Contoh ya, ini yang tadi sudah terdefinisikan. Tadi, misalkan mau saya tambahi kolom keempat di sini. Nah, berarti kamu pakai perintah cbind. Isinya angka 2,3, 5,1. Jadi matriks baru. Misalkan matriksnya namanya B_B. Nah, dengan perintah cbind, tapi yang dibind itu, yang dikombine tadi, mengcombine kolom ya, adalah matriks ini semua, koma, yang tambahan kolomnya. 2,3 dan 5,1. Jadi dia akan muncul di kolom keempat. Kalau menambah baris tinggal cara yang sama ya, tapi ini perintah rbind dipakai. Ya. Baris yang mau saya isikan, ini masih kolom tapi di kiri. Nah, kalau kolom yang di kiri perintah cbind tetap dipakai, cuman kolom yang ditambahkan itu disebut dulu. Nih, disebutkan dulu baru matriks yang tadi. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini baru yang baris ya. Nambahan baris baru, isinya angka 40, 12, dan 10. Nah, perintahnya dengan format yang sama, tapi di sini bunyinya rbind. Matriks D dulu, ya, matriks D-nya dulu, baru baris terakhir. Ya, nih. Kalau mau yang di kiri, di atas, ini disebutkan dulu. Ya, jadi, matriksnya ini didefinisikan dulu. Tambahannya ini disebutkan terlebih dahulu pada perintah RB. Ya, C 40, 12, 10 itu vektor tambahan yang menjadi elemen baris pertama,
Nah, selebihnya adalah matriks yang tadi sudah terdefinisi di sini. Oke, mengekstrak matriks bagaimana caranya? Ya, jadi dari matriks M, misalkan kamu hanya butuh elemen baris 1 kolom 3, baris 1 kolom ketiga angka 9, maka kamu bisa type perintah ini M kurung siku 1,3. Bu, saya ingin mengekstrak seluruh baris 1. Makanya perintahnya adalah kurung siku 1 baris menunjukkan baris 1, koma tanpa ada apa-apa, itu artinya di belakang sini anggapannya seluruh kolom. Nah, sehingga yang terekstrak adalah 1, 5, 9, 13. Misalkan kamu ingin mengekstrak kolom ketiga saja, maka di sini justru barisnya yang tidak ada identitas, semuanya berarti seluruh baris hanya di kolom ketiga. Maka isinya 9, 10, 11, 12. Oke. Ekstrak submatriks bisa juga. Nah, di situ identitas yang di dalam kurung siku akhirnya rentang. Jadi di sini barisnya kamu ingin melihat baris 1 sampai 2, kolomnya juga kolom 1 sampai 2. Nah, submatriks ya akhirnya. Ya, sehingga ketika di enter ini saja yang dibaca. 1, 2, 5, 6. Oke. Ketika membaca baris 1 sampai 2 untuk seluruh kolom, maka ini yang terbaca. Ini baris 1 sampai 2, ini seluruh kolom. Seluruh baris kolom 1 sampai 2 ini ya yang terbaca. Silakan dicoba-coba seperti itu. Ini untuk mengoperasikan matriks dan vektor. Tanda star itu perkalian antar elemen. Perkalian antar elemen. Bukan perkalian matriks dulu ya, perkalian antar elemen. Yang perkalian matriks itu yang ini. Ada tambahan tanda persen-persen di apit ya, yang mengapit tanda bintang. Ya, ini inverse matrix, ini transpose, cross product dari suatu matriks ya, transpose kali aslinya, cross product. Jadi ada TX, ini perkalian matriks dan matriks vektor ya, transpose dari vektor X, perkalian matriks dengan vektor itu sendiri. Ini contohnya saya punya vektor A, 1, 2, 3, 4, 5. Ketika saya mengalihkan dengan tanda bintang, itu mengalikannya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 per elemen. Jadi elemen vektor A dikalikan dengan elemen vektor A masing-masing. Ya, elemen pertama dengan elemen pertama, elemen kedua dengan elemen kedua, yang hasilnya seperti ini. Ya, kalau mengalihkan dengan tanda yang ini, ya harus sesuai kaidah. Sesuai kaidah yang di perkalian matriks, ya baris kali kolom, ya itu matriks dengan ukuran baris dan kolom tertentu harus kompatibel dikalikan dengan matriks yang banyaknya baris, banyaknya kolom matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Ya, itu kan harus sesuai ukuran baris kolomnya. Oke, jadi kalau mau melakukan itu harus hati-hati dimensi matriks atau vektor yang dipakai. Dan di sini ketika saya menggunakan tanda ini, maka saya nggak bisa bilang A kali A karena nggak cocok. Bisanya mengalihkan transpose A dengan A itu sendiri. Walaupun hasilnya ya sebetulnya melalui proses yang sama seperti tadi 1 kali 1, 2 kali 2 dan seterusnya ya. Kalau kamu lihat vektor transpose dari A. Jadi A ini sebenarnya bacanya gini ya seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Vektor kolom. Transposnya 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kamu mengalihkan ini dengan ini, hasilnya akan konstanta. Ya, aslinya hasil 55 ini berasal dari 1 kali 1, ini tambah 2 kali 2, tambah 3 kali 3, tambah 4 kali 4, tambah 5 kali 5. Gitu kan caranya mengalihkan ya baris kolomnya. Ya, ditambah hasilnya 55. Tapi ya itu merupakan hasil perkalian yang bukan per elemen tapi cross product menggunakan notasi ini tadi. Transpose kali
perkalian matriks kali A itu sendiri. Ini ya, jadi kalau ini per elemen juga sama. 1 kali 1, 2 kali 2, 5 kali 5, 6 kali 6. Ini matriks ini. Tapi kalau pakai ini ya beda cara ya. Kebetulan ini ukurannya kompatibel. Misalkan kamu mau mengalihkan M dengan M, ya seperti perkalian matriks, ini baris dikali kolomnya. Ya, jadi di sini perkalian matriks ya harus di sini dengan 1, 2, 5, 6. Ini kali ini gitu kan. Menjadi elemen pertama yang isinya 11. Ya, 1 ditambah 10. Betul kan ya? Ini per elemen kali yang di sini hasilnya 5 tambah 30. 1 kali 5 betul, 5 tambah 30, 35 dan seterusnya. Oke. Inverse matrix menggunakan perintah solve. Bisa dicek sendiri. Kemudian untuk data frame, bagaimana mengekstrak mirip dengan ekstraksi pada matriks. Jadi kalau satu elemen tertentu ya sebutkan posisinya. Ya, seperti ini posisinya. Yang mana? Kalau ingin seluruh kolom, ya berarti ini yang barisnya tanpa identitas, langsung koma, kolom 1. Seluruh kolom, barisnya disebutkan, koma, tanpa identitas yang dimensi yang kedua. Ini kan berarti kamu hanya mau lihat baris keempat. Baris keempat, ya isinya D9. Oke. Mau melihat baris pada rentang tertentu seluruh kolom, caranya seperti ini. Baris 1 sampai 2 seluruh kolom, ya. Amin A3, Budi B5. Itu perintahnya. Jika ingin melihat per kolom, di mana setiap kolom itu menunjukkan variabel tertentu, ya. Nah, misalkan kita tahu kolom pertama itu variabel 6. Kolom kedua variabel V, kolom ketiga variabel D. Kamu bisa memanggilnya dengan perintah df tanda $, ya, string apa. Nanti di RStudio itu otomatis akan muncul. Jika kamu type df, maka df tanda $, maka akan muncul isi dari df ini. Nanti tinggal diklik aja yang mana yang kamu butuhkan. Kalau butuh 6, maka akan tampil yang seperti ini. Kamu klik di 6. Kamu butuh V, kamu klik di V. Ini menyajikan per kolom atau per variabel di dalam data frame. Ini operasi aritmatika yang dipakai, ya. Tambah, pangkat, ini perkalian modulus sisa ya, sisanya. Ada operator logika, sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Ini untuk yang lain-lain, akar, len, log, dan lain-lain ini. Nah, kalau akar pakai SRT, kalau len natural pakai log. Kalau log berbasis 10, ada tulisannya log 10. X ini E pangkat, sin, cos, tangan seperti biasa. Kita paling yang kalau di statistik banyak pakai yang ini. Ya, kalau sin, cos nggak terlalu. Oke, untuk manajemen data, 2 materi ini sudah mengcover. Mudah-mudahan cukup sebagai bekal kalian untuk analisis lebih lanjut. Ya, silakan jika ada pertanyaan nanti disampaikan di sesi diskusi. Terus saya akhiri, atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.